Ini namanya Dedi. Itu dikira apa? Kolam itu. Tak mancing, tak ikut mancing. Apa? Kemana? Ini saudaraku orang istimewa ya. Kita baru mendapatkan informasi dari orang tuanya. Berapa usianya Bu sekarang Bu? 35 tahun ya. 35 tahun saudaraku. Seperti ini sekitar 15-an tahun lah Bu ya. Iya. Sekitar 15-an tahun. Diajak berbicara tidak mau, ketemu pun sama kita mungkin karena baru ketemu ya. Jadi agak asing di mata Bang Dedinya ya. Tapi yang jelas kita bantu nanti dari mengurus surat menyuratnya. Apakah kita cek dulu Bu ya, kita cek nanti apakah Kang Dedinya ini ada BPJS atau tidaknya. Kalau tidak ada nanti kita bantu uruskan ya, karena kesian lihatnya. Jadi selama ini Bu memang tidak mendapatkan obat apapun. Enggak. Selama Ibu di Riau ini, Ibu berobatnya di mana membawa Kang Dedi ini? Pernah Kan tidak? tak mau. Tidak pernah mau. Tidak mau kalau baca berobat itu. Kadang sakit pun tak mau berobat. Jadi kesehariannya di dalam kamar ya. Dalam kamar di sini di dalam rumah sini. Ya saudaraku ya, kasihannya karena orang tuanya juga kurang sehat. Yang seharusnya Bang Dedinya ini udah bisa membantu orang tuanya, tapi malah orang tuanya yang menyukupi kebutuhannya Bang Dedi. Ini anak keberapa Bu? Satu. Anak ke satu, yang paling besar lah ya. Yang paling besar. Jadi yang kerja yang kedua itu yang punya suami orang tergantung. itu adiknya ya. Mm-mm. Kenal nggak dia sama adik-beradiknya? Sama adiknya gitu kalau datang ke sini. Kenal ya. Ya kesian saudaraku karena seharusnya udah berkeluarga. Karena saya baru tahu nih ada informasi dari masyarakat, ada salah satu anak dari ya masyarakat setempat ini juga, keluarganya Ibu Ilo, suaminya namanya Pak Diding ya, orang Jawa Barat. Orangnya Kang Dedi Mulyadi saudaraku. Kang Dedi orang yang baik, selalu peduli ke sesama. Ini kebetulan masyarakatnya ada di Riau. Kita peduli dan kita bantu masyarakatnya Kang Dedi Mulyadi juga saudaraku. Kebetulan namanya juga Dedi ya. Namanya juga Dedi. Nih. Yuk boleh kita lihat dulu, kita pamitan ya. Kita pamitan karena masih asing dengan kitanya saudaraku. Kang Dedi saya pamit ya, mau pulang ya. Ya sehat-sehat ya. Ya, mandi salaman. Oke ya, besok saya akan datang sini lagi ya. Dia sering menyendiri saudaraku ya. Mungkin dengan kedatangan kita karena baru belum begitu kenal, agak asing ya. Mudah-mudahan nanti kita bantu untuk mengurus BPJS-nya, kita cek lagi BPJS-nya ini aktif atau tidaknya. Tanpa BPJS nanti berat Pak. Iya Pak. Ya. Jadi artinya memang harus nanti bisa ngambil obatnya di puskesmas. Iya. Tapi yang pertama supaya mendapatkan obat di puskesmas, Kang Dedi ini ataupun Bang Dedi ini harus dibawa dulu ke puskesmas, tapi nanti kita bawa ke Dumai. Ya, ke Dumai. Di sana nanti apakah harus dirawat ataupun rawat jalan. Ketika mendapatkan obat yang pertama dari rumah sakit ya ataupun rumah sakit jiwa, baru nanti Kang Dedinya ini mendapatkan obat kontrolnya. Kalau udah obat kontrol tinggal ngambil aja di puskesmas. Ini kalau tanpa BPJS nanti biayanya besar. Mau pergi pun kita ke rumah sakit nanti menggunakan biaya sendiri. Jadi kalau dengan adanya BPJS nanti keluarga kita tanggung. Harus bikin dulu. Iya, kita bikin dulu, kita lihat. Kakaknya ada kan? Ada, cuma kata di Jawa. Kakaknya di Jawa. BPJS Jawa laku di sini enggak? Laku. Oh, laku. BPJS itu satu Indonesia, Pak. Oh, dikira bikin di Katanya sana. tak laku. Apanya? BPJS dari Jawa. Enggak, cuman nanti yang bedanya paskesnya.
ataupun rujukannya. Iya. Nanti dipindahkan paskesnya. Oh, iya. Yang dulunya Bapak di Jawa, Iya. sekarang Bapak tinggalnya di Riau, Iya. yang terdekat dari fasilitas kesehatan. Iya. Contohnya mungkin di Puskesmas Pancur Jaya Iya. ataupun Puskesmas Teluk Lecah. Iya. Ya, jadi yang mana yang nanti kita cari paskes ataupun ngambil rujukan yang terdekat. Iya. Jadi BPJS itu satu Indonesia berlaku, Bu. Oh, iya kalau gitu. Kesian nanti Bapak pun kan udah sakit-sakitan. Iya, udah sakit-sakit, udah tua kan itu. Jadi tak ada yang belum ada dari dulu itu semenjak di kampung. Jadi selama kena ya, selama ini kita baru saudaraku ya, baru tahu kondisi Bang Dedinya seperti ini ya dari informasi masyarakat. Iya. Iya. Karena anak Pak Didin katanya ada yang istimewa ataupun Iya. sepertinya kayak orang dalam gangguan Iya. jiwa lah. Orang gila. Tapi orang mengatakan orang gila Iya. ya, tapi kalau kami mengatakan orang dalam gangguan jiwa. Iya. Omnya. Kalau ini kan enggak liar, Pak, untuk cuma di rumah, enggak mau kemana-mana. Ya bersyukur dia tidak membuat resah masyarakat Iya. di rumah, Iya. tidak membuat pergaduhan, Iya. tidak mengancam siapapun. Artinya kan hanya Ada. menyendiri, Iya. lebih banyak malah dia tidak mau keramaian, Bu ya. Iya, enggak mau. Dia tidak mau keramaian Enggak ya. mau. Kalau ada keramaian, dia pasti Ngumpet akan malah. ngumpet Iya. ataupun lebih Di kamar, menghilang lah iya. ataupun menutup diri ya Iya, gitu. untuk itu. Jadi kalau seandainya lah ini ada kegiatan ataupun rame-rame datang ke rumah entah siapapun, dia pasti Itu malah diam di kamar itu. Malah diam di Iya, kamar. kalau sedang kenduri misalnya banyak orang paling kelelahan kebun sawit. nanti kalau udah Itu. selesai acara baru pulang. Iya, baru gitu kalau udah tak ada orang. Kondisinya Bang Dedi ini lebih menarik diri, murung. Iya. Untuk Cuma gitu. tanggung jawab keluarga besar Sobat Ngarit, yuk kita bantu keluarganya Pak Didin. Ya, karena inilah kondisinya Pak Didin. Pak Didin ini ya aslinya Jawa Barat, di sini mencari nafkah Iya. dan semua keluarganya diboyong ke sini, Bu ya. Iya, sang. Diboyong ke sini. Mudah-mudahan kalau dengan dapatnya obat, banyak Pak, ada yang orang dalam gangguan jiwa dengan dapatnya obat dia masih bisa bekerja. Iya. Dia masih Iya. bisa beraktivitas meskipun Nggak tidak sembuh. 100% lah. Meskipun tidak sembuh langsung, Iya. tidak sembuh betul-betul sembuh gitu. Tapi dia masih bisa terarah, masih Iya. bisa kita mengarahkan. Ada Kalau yang seperti ini kan hanya ya diam cuma gini, ya. tidur paling udah tidur bangun rokok kita ada kegiatan Jadi lain. yang menanggung rokoknya Bapak lah nih ya. Iya, tiap hari itu kalau dihitung pala 1 bulan kalau tak punya anak ini bisa lah nyimpan gitu 1 juta hasil keringat kan bisa. Iya. Ini nggak bisa, saya udah berapa belas tahun di Rokok harus ada terus. sini. Iya, Tidak boleh tidak ada. iya kalau rokok misalnya belum habis 1 bungkus kan belum berhenti. Benar. Terus, kalau udah habis 1 bungkus baru, kalau saya marah-marah sedikit suka diomel, paling masuk kamar dah. Nanti bangun lagi. Kalau belum masih ada sisa, berapa kali bangun terus. Harus disisakan itu kamu nanti itu bangun lagi nyari lagi. Kakaknya ada di sini. Ada. Bawa sini Bu, ambil Bu, biar saya fotokan nanti kakaknya. Saya mau lihat kakaknya. Sekarang tidak perlu BPJS itu tidak perlu dengan kartu. Iya. Dilihat dari nicknya aja, Iya. itu bisa tahu ada BPJS aktif atau tidak, BPJS mandiri ataupun BPJS pemerintah. Iya. Ya. Jadi saudaraku, ya ini tanggung jawab kami, tanggung jawab kita bersama. Iya. Karena orang dalam gangguan jiwa itu prioritas mendapatkan pelayanan khusus, ya. Iya. Jadi insya Allah nanti ada waktu kami akan turun lagi. Iya. Yang jelas kami mau ngecek dulu, Iya. ya mau ngecek BPJS-nya. Ya Pak ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih saya dibantu ini. Nah, udah aman. Tanggung jawab kami.